Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 11. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roza Silvia SPD. Saat ini saya mengajar di SMP Ulumul Quran Pidijaya, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8. Ki Hajar Dewantara membedakan pengertian antara pendidikan dan pengajaran, meskipun pengajaran itu sendiri merupakan bagian daripada pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11. Yang pertama, pembelajaran adalah hanya transfer materi ajar dengan tujuan seluruh materi tersampaikan, mengingat banyaknya materi yang harus disampaikan setiap semesternya. Kadang tidak jarang saya mengabaikan bahwa seluruh siswa sudah memahaminya atau belum. Selanjutnya, hanya melihat aspek kognitif, di mana tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menjawab soal dan mencapai KKM. Tidak jarang saya mengabaikan apakah mereka dapat memahami sepenuhnya apa yang telah mereka pelajari. Karakteristik atau gaya belajar murid bukan prioritas. Kadang saya tidak mampu memahami karakteristik setiap murid, bahkan saya tidak mampu mengingat semua nama murid. Dan menurut saya itu adalah hal yang lumrah, karena tidak mungkin saya mampu memahami seluruh siswa mengingat banyaknya siswa yang saya ajarkan. Tidak meluangkan waktu lebih untuk menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan kreatif. Saya lebih sering mengajar dengan teacher center daripada student center. Kurangnya prioritas dan keinginan kuat dari saya terutama waktu, tenaga, dan pikiran. Proses belajar mengajar cenderung seadanya dan apa adanya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama adalah saya berpikir pembelajaran adalah menuntun. Semua materi tidak harus tersampaikan sesuai dengan isi buku teks, tapi yang lebih penting adalah murid memahami sepenuhnya apa yang sedang mereka pelajari. Murid memang dituntut harus tuntas secara KKM, tapi bukankah proses dalam kegiatan pembelajaran itu jauh lebih penting? Dengan proses yang baik, maka hasil akan dicapai sudah pasti baik. Dengan tujuan selain murid memahami materi, tapi juga mampu memperbaiki lakunya. Guru harus memahami karakteristik atau gaya belajar murid. Dengan memahami karakteristik murid, guru akan mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid mendapatkan kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan demikian, murid diharapkan dapat menumbuh kembangkan kelebihannya dan mencapai kemandirian lahir dan batin melalui proses belajar mengajar. Meluangkan waktu lebih untuk menghadirkan proses belajar mengajar yang aktif dan kreatif. Dalam mengajar, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Dengan demikian, guru akan lebih memprioritaskan baik tenaga, pikiran, dan waktu dalam menyusun pembelajaran yang aktif dan kreatif yang berpihak pada murid. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih menyeluruh dan bersifat student center dengan memperhatikan aspek pembelajaran meliputi kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, dan budaya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah meluangkan waktu lebih banyak untuk dapat memahami karakteristik murid di kelas saya, sehingga saya dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lebih rajin merancang pembelajaran yang aktif dan kreatif sesuai dengan abad 21, sehingga durasi saya mengajar dengan student center lebih banyak daripada teacher center. Selanjutnya, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid karena guru adalah orang yang menuntun murid di mana akan selalu ditiru. Akhir kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.